nama saya Trifonia Dervia Jaya, NIM 151181005. Di sini saya ingin melakukan percobaan tentang denaturasi protein. Nah, percobaan yang saya lakukan di sini yaitu denaturasi protein akibat lingkungan asam. Sebelum saya melanjutkan praktikum denaturasi protein ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan alat dan bahan yang saya gunakan dalam percobaan ini. Alat yang saya gunakan di sini adalah gelas, kemudian sendok. Bahan yang saya gunakan dalam percobaan ini adalah putih telur dengan asam cuka. Selanjutnya itu prosedur kerjanya. Yang pertama, saya pisahkan putih telur dari kuning telur. Kemudian memasukkan putih telur itu ke dalam gelas yang ini. Selanjutnya itu kita tambahkan asam cuka sebanyak 3 sendok. Setelah memasukkan asam cuka ke dalam gelas yang sudah berisi putih telur tadi, selanjutnya kita melakukan pengadukan sampai terjadi perubahan. Inilah hasil pencampuran putih telur ketika ditambahkan dengan asam cuka. Terjadi perubahan, yaitu terdapat koagulasi di sini. Terjadi koagulasi karena ion H+ pada asam cuka dia akan mengikat gugus negatif pada protein yang dapat merusak konformasi sehingga protein dapat mengalami koagulasi. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan reaksi yang terjadi pada denaturasi protein akibat lingkungan asam. Di sini saya menggunakan 3 asam amino yaitu alanin, treonin, dan glisin. Nah, pada asam amino yang pertama itu antara atom N dan H itu ada perbedaan keelektronegatifan di mana N lebih elektronegatif daripada H sehingga elektron ikatannya itu akan putus ke N menghasilkan N- dan H+. Kemudian di sini juga antara atom C dan O ada perbedaan keelektronegatifan di mana O lebih elektronegatif daripada C sehingga elektron ikatannya itu akan putus ke O menghasilkan OH- dan C+. Yang kedua pada asam amino yang kedua yaitu treonin, antara atom N dan H juga ada perbedaan keelektronegatifan di mana N lebih elektronegatif daripada H sehingga elektron ikatannya itu akan putus ke N menghasilkan N- dan H+. Selanjutnya, antara atom C dan O juga ada perbedaan keelektronegatifan di mana O lebih elektronegatif daripada C sehingga elektron ikatannya itu akan putus ke O menghasilkan OH- dan C+. Nah, yang ketiga pada asam amino glisin yaitu antara atom N dan H ada perbedaan keelektronegatifan juga di mana N lebih elektronegatif daripada H sehingga elektron ikatannya itu akan putus ke N menghasilkan N- dan H+. Nah, di sini juga ada perbedaan keelektronegatifan antara atom C dan O di mana O lebih elektronegatif daripada C sehingga elektron ikatannya itu akan putus ke O menghasilkan OH- dan C+. Nah, selanjutnya H+ pada asam amino yang pertama atau alanin tadi itu dia akan berinteraksi dengan OH- membentuk air. Begitu juga dengan ini dia akan berinteraksi dengan OH- membentuk air dan ini juga dia akan berinteraksi dengan OH- H+ ini juga dia akan berinteraksi dengan OH- membentuk air. Nah, selanjutnya hasil dari reaksi 3 asam amino di atas kita reaksikan lagi dengan asam cuka. Nah, di sini ikatan peptidanya itu akan putus ke N. Selanjutnya itu kita lihat di asam cuka itu antara atom O dan H ada perbedaan keelektronegatifan di mana O lebih elektronegatif daripada H sehingga elektron ikatannya itu akan putus ke O menghasilkan O- dan H+. Selanjutnya H+ pada asam cuka itu dia akan berikatan dengan ion negatif pada protein dan O- dia akan mengikat C+ yang ini sehingga menghasilkan reaksi seperti ini.
Ion H+ pada asam cuka, dia akan mengikat gugus negatif pada protein yang dapat merusak konformasi sehingga protein dapat mengalami koagulasi. Jelaskan reaksi yang terjadi pada denaturasi protein akibat lingkungan asam ini. Di sini saya menggunakan 3 asam amino. Yang pertama alanin, treonin, yang kedua treonin, yang ketiga glisin. Nah, kita lihat pada asam amino yang pertama ini, antara atom N dengan H itu ada perbedaan keelektronegatifan, di mana N lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronikatannya itu akan putus ke N menghasilkan N-H+. Dan di sini juga kita lihat antara atom C dan O juga ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektronikatannya itu akan putus ke O menghasilkan OH- dan C+. Nah, pada asam amino yang kedua itu yang treonin, antara atom N dan H juga ada perbedaan keelektronegatifan, sehingga elektronikatannya itu akan putus ke N menghasilkan N- dan H+. Begitu juga dengan ini, putusnya ke O menghasilkan OH- dan C+. Ini juga asam amino yang ketiga ini putusnya ke N menghasilkan N- dan H+. Di sini juga antara atom C dan O juga ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektronikatannya itu akan putus ke O menghasilkan OH- dan C+. Selanjutnya H+ pada alanin ini dia akan berinteraksi dengan OH- membentuk air. Kemudian di asam amino yang kedua ini juga dia akan berinteraksi dengan OH- membentuk air. Kemudian di asam amino yang ketiga yaitu glisinin dia akan mengikat H+ akan mengikat OH- membentuk air. Hasilnya seperti ini. Kemudian ketika ditambahkan dengan asam cuka, di sini di asam cuka ini antara atom O dan H itu ada perbedaan keelektronegatifan, sehingga elektronikatannya itu akan putus ke O menghasilkan OH- dan H+. Nah, di sini di hasil reaksi yang tadi itu ikatan peptidanya itu akan putus ke N menghasilkan N- dan C+. Selanjutnya itu H+ dari asam amino itu dia akan berinteraksi dengan N- pada asam amino. N- yang ini, kemudian O- dia akan berikatan dengan C+ yang ini. Inilah hasil reaksi denaturasi protein akibat lingkungan asam. Ion H+ pada asam cuka akan mengikat gugus negatif pada protein yang dapat merusak konformasi sehingga protein dapat mengalami koagulasi. Baik, sekian hasil praktikum yang saya lakukan. Terima kasih.